Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dapat rezeki yang bermanfaat, lancar, amin. Sahabat-sahabatku semua, ini kami review tanaman pepaya, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita mengerawat tanaman pepaya, misalkan kemarau kayak gini, sahabat-sahabatku, kita harus hati-hati dan mengerawatnya, sahabat-sahabatku, karena biasanya yang tanah lengket itu istilahnya retak, sahabat-sahabatku. Jadi nantinya tanaman kita ini biar tidak terganggu, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita misalkan di lingkungan ada jerami atau daun-daun ilalang itu di atas gulutannya begini, itu bisa ditambah-tambahi jerami atau daun ilalang, sahabat-sahabatku, karena agar keretakannya di atas gulutan ini enggak sampai melebar, sahabat-sahabatku, dan juga bisa untuk mengurangi teriknya panas dan angin, sahabat-sahabatku, biar tanaman ini agar enggak terlalu kekurangan air, sahabat-sahabatku. Jadi untuk menahan agar bisa menjaga kelembapannya, sahabat-sahabatku. Jadi kalau di musim kemarau itu kita harus hati-hati, dan juga untuk mengenai pemupukan. Kalau misalkan itu kalau saya sih, sahabat-sahabatku, misalkan enggak ada air itu kami stop memupuk, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan ada air tapi kurang berlimpah atau kurang kenyang, itu pupuk kami memupuk tanaman pepaya ini dikurangi, sahabat-sahabatku. Jadi enggak seperti biasanya kita memupuk tanaman pas airnya cukup betulan, sahabat-sahabatku. Jadi biar tanaman ini enggak terganggu akarnya, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan air kita itu enggak cukup, itu bahayanya akarnya itu malah membusuk, bunga-bunga yang di atas itu malah jatuh, sahabat-sahabatku. Jadi kita hati-hati mengerawat tanaman pepaya di musim kemarau, sahabat-sahabatku. Misalkan kita membersihkan rumput, ini bagusnya kalau sudah dibersihin begini, sahabat-sahabatku. Jadi biar tidak melebar retaknya tanah itu, kita taruh di atasnya begini, sahabat-sahabatku. Jadi khawatirnya ini retak-retak tanah ini melebar, sahabat-sahabatku, karena ini musim kemarau. Belum aktivitas yang lain, ini kami panen dulu, sahabat-sahabatku. Jadi mencari buah pepaya itu yang sudah reming-reming, sahabat-sahabatku. Jadi mencari yang sudah reming-reming, sahabat-sahabatku, yang semacam kayak gini nih, sahabat-sahabatku, semacam kayak gini.
yang mulai reming-reming bisa dipanen sahabat-sahabatku. Panen hari ini pendapatannya segini sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kami menginfo bahwa pepaya itu ditanam gampang rawatannya sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita kepengen nanam ya monggo. Jadi kalau pepaya ini sebenarnya gampang pengerawatannya dan istilahnya hama itu berkurang sahabat-sahabatku. Dan untuk mengenai hama-hama itu enggak seberapa ada, dan virus itu kayaknya aman, banyak yang terbukti. Sampai hari ini panen enggak kayak tahun-tahun yang 3 tahunan yang lalu sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini ditanam itu gampang dirawat sahabat-sahabatku. Jadi untuk semua petani atau siapapun juga bagus saja menanam pepaya, meskipun enggak banyak istilahnya. Untuk kepengen menanam bisa aja sahabat-sahabatku. Jadi beli misalkan di toko enggak ada, yang bagus itu California sahabat-sahabatku. Kelebihannya pepaya California itu istilahnya awet sahabat-sahabatku. Jadi ini meskipun sudah matang atau masak itu rasanya manis, bahkan itu tetap keras sahabat-sahabatku. Jadi gak gampang nyuyut, disukai di pasaran sahabat-sahabatku. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku kepengen nanam, misalkan mau beli di toko enggak ada sahabat-sahabatku, beli di pasar itu tentu ada sahabat-sahabatku. Kalau misalkan di lingkungan pasar itu enggak ada yang menanam sahabat-sahabatku, itu banyak kiriman dari luar. Jadi diartikan itu di pasar tetap ada. Lah kalau beli dari pasar itu bagusnya memilih yang California beneran sahabat-sahabatku. Di sininya ini enggak runcing begini, istilahnya agak merata sahabat-sahabatku. Ini pepaya California. Jadi misalkan kita menanam, misalkan banyak atau sedikit, bisa aja beli buah di pasar sahabat-sahabatku. Jadi nantinya dibelah isinya, meskipun enggak dipanaskan atau enggak dikeringkan, bisalah saja sahabat-sahabatku itu langsung disemai sahabat-sahabatku. Bagusnya ya dikeringkan dulu sahabat-sahabatku. Kalau mengeringkan jangan terlalu dipanasan, kalau bisa meskipun di tempat dingin tapi ada angin, itu malah kering alami sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku misalkan bukan petani atau siapapun yang kepengen nanam sedikit-sedikit di lingkungan rumah kita, itu bagus sahabat-sahabatku, karena ini bisa untuk tambahan dan juga banyak manfaatnya sahabat-sahabatku untuk tubuh kita. Jadi beli saja di pasar, bijinya disemai, ditanam di lingkungan rumah kita, itu bagus sahabat-sahabatku. Kalau meskipun kalau segini itu bisa 350 butir sahabat-sahabatku, bahkan bisa 400. Jadi kalau kita menanam cuma beli satu begini itu wah sudah luas sahabat-sahabatku. Jadi meskipun kita beli dari toko itu karena enggak jamin semua California itu bisa berbuah lonjong sahabat-sahabatku, padahal yang disukai itu lonjong. Bahkan kita beli dari toko juga ada yang bulat sahabat-sahabatku. Kalau insya Allah kalau kita beli yang begini itu ya bisa aja ada yang bulat tapi cuma sedikit sahabat-sahabatku.
Cuma itu saja sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita menanam pepaya di tahun ini, menginfo ini sahabat-sahabatku, itu tidak sulit sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya hama nggak seberapa ada, dan virus pun nggak ada sahabat-sahabatku. Cuma itu saja sahabat-sahabatku info dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.